anak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Babatan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, bersama rekan saya Devi Anggraini, guru kelas 5 SD Negeri 3 Babatan. Selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi Bu Isma. Iya, bagaimana kabarnya Bu Devi hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu Devi. Bu Devi, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praobservasi ya Bu, di mana praobservasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana persiapan observasi dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas nanti ya Bu Devi ya. Nah Bu Devi, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama Bu Devi, tujuan dari pembelajaran kali ini nantinya yang ingin Bu Devi capai apa ya Bu? Di sini tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu melalui video pembelajaran siswa dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian siswa dapat mendeskripsikan proses transformasi antara makhluk hidup di dalam ekosistem. Baik, jadi tujuannya ini ada dua ya Bu Devi. Ya. Yang pertama adalah menganalisis rantai makanan, dan kedua mendeskripsikan transformasi pada rantai makanan ya Bu Devi ya. Nah, pertanyaan kedua nih Bu Devi, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Dalam pembelajaran nanti saya akan mencapai pengetahuan dan keterampilan siswa melalui materi yang akan saya sampaikan. Ya, jadi yang ingin dicapai adalah keterampilan dan pengetahuan. Kemudian Bu Devi, ini pertanyaan ketiga, untuk mencapai area pengembangan tersebut, strategi apa yang sudah Ibu siapkan? Jadi saya dalam proses pembelajaran ini menggunakan strategi pembelajaran inquiry, di mana siswa secara logis dapat berpikir, dapat mengembangkan pengetahuannya melalui materi yang akan saya sampaikan, melalui metode pembelajaran yaitu metode ceramah atau orientasi topik, kemudian tanya jawab serta diskusi. Baik, jadi strategi yang sudah dipersiapkan Ibu Devi ini adalah model inquiry dan metodenya adalah diskusi, ceramah, tanya jawab ya Bu Devi. Selain itu media atau alat apa yang mendukung dalam proses pembelajaran tersebut Bu Devi? Saya akan menyiapkan alat pembelajaran berupa video pembelajaran, kemudian laptop dan proyektor sebagai pendukung pembelajaran saya akan mencapai tujuan yang lebih baik. Baik, jadi selain tadi model dan media, alat juga seperti video, laptop, sound mungkin sudah disiapkan ya oleh Bu Devi. Nah, kira-kira nih Bu Devi, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada tanggal 28 Oktober 2024, tepatnya pada hari Senin. Baik, jadi tepatnya di hari Senin pada 28 Oktober tahun 2024 ya Bu Devi. Ya, jadi nanti saat hari Senin nanti 28 Oktober nanti saya meminta waktunya kepada Ibu Devi untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu. Kemudian setelah observasi telah kita laksanakan, saya meminta waktu lagi kepada Bu Devi untuk berbincang-bincang kembali dalam rangka pasca observasi bersama pengajar praktek saya. Seperti itu ya Bu Devi. Baik, terima kasih Bu Devi untuk waktu yang telah diberikan untuk saya. Semoga persiapan dalam supervisi akademik nanti bisa berjalan dengan baik dan tentunya dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baik Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, agar pelajaran kita diberikan kelancaran sampai dengan akhir nanti, mari kita berdoa ya. Silakan salah satu siswa untuk memimpin doa. Ya, silakan Febri.
Febri, Aljibril, Fatimah Zahra hadir ya pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS ya, sering disebut IPAS. Pada minggu lalu kita telah mempelajari beberapa materi terkait dengan pelajaran IPAS tersebut. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini, setelah Ibu menampilkan video ya, kemudian kalian akan melihat tampilan yang akan Ibu sampaikan. Di sini Ibu harap kalian dapat menganalisis terkait rantai makanan yang ada dalam ekosistem melalui jaring-jaring makanan. Dan kalian juga setelah melihat video, kalian dapat mendeskripsikan beberapa proses transformasi rantai makanan yang ada dalam ekosistem ya. Jadi nanti Ibu akan menampilkan video. Nah, kalian akan melihat atau mengamati video yang akan Ibu tampilkan ya. Nah, sebelumnya mari kita buka buku pelajaran IPAS terlebih dahulu. Yang dibuka semua bukunya, disiapkan alat tulisnya. Sudah? Ibu tanya, kemarin kalian sudah mempelajari beberapa seperti pengertian terkait dengan rantai makanan. Coba Ibu tanya dulu, apa sih rantai makanan itu? Ada yang bisa jawab? Ayo silakan tunjuk tangan. Bisa? Iya. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Makanan adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam satu ekosistem. Jadi ekosistem itu apa? Ekosistem itu tempat terjadinya proses rantai. Lanjutkan materi Ibu terkait rantai makanan. Di sini Ibu akan menampilkan video ya terkait pembelajaran rantai makanan. Kalian tolong disimak dan diperhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan Video yang telah Ibu tampilkan terkait dengan jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Nah, dari video yang telah Ibu tampilkan, coba Ibu tanya apa sih yang kalian dapat dari video yang telah Ibu tampilkan tadi? Ya, siapa yang mau menjawab? Apa yang telah kalian dapat dari videonya? Ya, Febri? Tentang tumbuhan, rantai makanan yang pertama tumbuhan. Nah, tumbuhan itu sebagai
pembagian kelompok ini, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Ya, silahkan nanti kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Ya, membagikan terlebih dahulu. Setelah ada pemaparan video tadi, ya, video yang telah Ibu tampilkan, di situ silahkan kalian mengisi LKPD, diskusikan bersama kelompoknya, ya. Silahkan kalian membuat satu rantai makanan. Ya, sekarang setelah kalian mendiskusikan bersama teman-teman kalian terkait rantai makanan yang telah kalian buat, ya, rantai makanan dalam ekosistem apa saja sih yang akan disampaikan oleh kalian. Jadi nanti di sini untuk kelompok A, B, dan C, di sini nanti kalian maju untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Ya, silakan maju. Disimak ya, Nak, pertanyaannya ya. Rantai makanan yang sudah dibuat oleh sebagai konsumen tingkat berapa? Konsumen tingkat berapa, ular? Yang pada ekosistem darat yang sudah dibuat tadi? Konsumen tingkat 2. Jadi yang pertama produsennya tadi, kedua tingkat 1, konsumen tingkat 1 tikus. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Nah, itulah tadi ya, Nak. Kita telah mempresentasikan hasil diskusi kita. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan LKPD terkait materi yang telah kita lihat pada tayangan video yang Ibu tampilkan. Di sini Ibu membagikan LKPD dan diisi masing-masing atau pribadinya, isi masing-masing. Itulah tadi ya, Nak, pelajaran kita hari ini. Gimana perasaan kalian setelah belajar pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah ya, dengan tampilan video yang sudah ditampilkan tadi, kalian belajar dengan senang ya. Nah, sekarang Ibu tanya, apa sih yang sudah kalian dapat dari materi pada pelajaran hari ini? Tentang apa? Iya, bisa? Iya, tentang rantai makanan ya. Jadi, di sini rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem secara berurutan. Jadi, tadi sudah ditampilkan beberapa tayangan atau contoh ya yang ada pada ekosistem darat. Paham ya? Jadi, untuk materi selanjutnya di minggu yang akan datang, di sini kita akan membahas tentang dekomposer atau peran pengurai di dalam rantai makanan itu apa. Ya, nanti pada minggu depan kita akan belajar terkait tentang pengurai. Paham ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya Ismawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Babatan. Dalam hal ini kami akan melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi, di mana saya bersama rekan sejawat saya Ibu Devi Anggraini dan didampingi oleh Bapak pengajar praktek saya, Bapak Abdullah MPD. Mohon kiranya nanti Bapak memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan yang telah saya laksanakan bersama Bu Devi ya Pak ya. Baik, di sini bisa langsung saya mulai ya Pak ya. Baiklah, selamat pagi Bu Devi. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Baiklah Bu Devi, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Dimana sebelumnya kita sudah berbincang-bincang ya, melaksanakan kegiatan praobservasi, kemudian kita juga sudah melaksanakan observasi di kelas. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Devi. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu Devi, bagaimana sih perasaan Bu Devi setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin? Ya, jadi perasaan saya Bu Isma ya, di sini saya sangat senang di mana proses pembelajaran saya di sini telah didampingi selama proses observasi. Kemudian saya juga di sini sudah merasa lega di mana kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar kemarin, seperti itu Bu. Baik, alhamdulillah ya Bu Devi ya. Jadi tujuan yang sudah Bu Devi rancang bisa berjalan dengan baik. Lalu untuk pertanyaan kedua nih Bu Devi, apakah proses pembelajaran yang kemarin sudah Bu Devi laksanakan sudah sesuai dengan yang Bu Devi rancang? Menurut saya Bu, tujuan pembelajaran saya itu sudah saya capai pada saat observasi kemarin, di mana di situ saya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, di mana saya sudah menampilkan beberapa video pembelajaran terkait dari materi yang akan saya sampaikan. Kemudian di sini saya juga pada tujuan kedua saya telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses, di mana saya membagi kelompok pada siswa. Di situ untuk berdiskusi saya membaginya sesuai dengan minat siswa dan kemampuan siswa, seperti itu Bu. Baik ya Bu Devi, jadi kemarin saat Bu Devi melaksanakan observasi di kelas dan saya dampingi secara langsung, di situ memang sudah saya lihat sendiri ya dalam kegiatan pembelajaran tersebut Bu Devi memang sudah sesuai dengan aspek atau area yang akan dikembangkan, di mana kemarin Bu Devi juga memiliki 3 aspek atau 3 area yang ingin dikembangkan, yaitu yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Di situ Bu Devi sudah memberikan materi ajar diferensiasi konten, yaitu berupa video ya, sehingga pembelajaran bisa lebih menarik ya Bu ya. Kemudian juga di area pengembangan berikutnya adalah area keterampilan, di mana Bu Devi memberikan keterampilan kepada siswa untuk siswa bisa berkolaborasi bersama dengan peserta didik lainnya. Kemudian area pengembangan yang berikutnya adalah kognitif. Kognitif di situ saya lihat siswa mulai memahami, paham, artinya materi tentang rantai makanan yang sudah Bu Devi terangkan. Kemudian Ibu Devi juga berikan video tersebut ya. Menurut saya itu sudah baik ya, tujuan pembelajaran juga sudah bisa dibilang tercapai. Alhamdulillah ya Bu Devi. Kemudian Bu Devi juga dalam kegiatan pembelajaran tersebut saya lihat Bu Devi memberikan ice breaking ya. Jadi siswa yang sudah tadinya mulai kendor saat belajar, ketika Bu Devi memberikan ice breaking, siswa tersebut kembali konsentrasi untuk belajar. Nah, di sini Bu Devi, pertanyaan berikutnya nih Bu Devi. Dari kegiatan pembelajaran kemarin nih Bu Devi, adakah hambatan yang Bu Devi temui? Dari proses observasi kemarin, pada saat proses pembelajaran saya ada beberapa hambatan yang saya alami. Yang pertama adalah media yang kurang maksimal, di mana saya di situ hanya menampilkan satu video rantai makanan tanpa adanya media lainnya. Jadi di situ menurut saya kurang bervariasi dalam menampilkan media pembelajaran. Kemudian saya di situ kurang memahami karakteristik siswa. Jadi di mana karakteristik siswa yang beragam tersebut, di situ saya kurang memahami, sehingga kemampuan belajar siswa kurang maksimal begitu. Kemudian saya juga di situ dengan kurangnya saya memahami karakteristik siswa ya Bu ya,
ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran pada saat proses pembelajaran kemarin. Dimana siswa itu masih merasa malu dan kurang berani dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi ada 3 hambatan ya yang Bu Devi hadapi terkait dengan media, kemudian keberagaman karakteristik siswa ya, dan ada beberapa siswa yang mungkin kurang aktif seperti itu ya Bu Devi. Nah, dari hambatan tersebut, menurut Bu Devi, apa sih penyebab adanya hambatan-hambatan tersebut? Menurut saya ya Bu, yang pertama mungkin saya kurang mempersiapkan media pembelajaran secara maksimal ya Bu, sehingga dalam proses pembelajaran selain kurang bervariasi, kemudian kurang menarik seperti itu. Kemudian di sini saya juga kurang maksimal dalam memahami karakteristik siswa, sehingga saya sebagai guru ini kurang mengemban bagaimana sih kebutuhan siswa, minat siswa tersebut dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan seperti itu Bu. Baik, jadi dari permasalahan tersebut, hambatan-hambatan tersebut nih Bu Devi, kira-kira rencana Bu Devi untuk meminimalisir atau mungkin bisa menyelesaikan, menghapus, menghilangkan hambatan tersebut, rencana Bu Devi ke depannya seperti apa? Ya, jadi saya di sini mungkin lebih maksimal lagi dalam mempersiapkan media pembelajaran yang akan saya tampilkan ya Bu ya. Kemudian saya juga akan lebih memperhatikan bagaimana karakter siswa ini yang beragam, sehingga saya dapat memenuhi kebutuhan dan minat siswa dalam belajar lebih meningkat lagi. Kemudian saya juga lebih memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang aktif atau tidak percaya diri. Di sini saya lebih sering menawarkan atau memotivasi siswa tersebut seperti dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti itu. Jadi ketika siswa tersebut kurang berani, dengan adanya pertanyaan yang saya ajukan, mereka bisa menjawab dan menumbuhkan sikap keberanian mereka seperti itu Bu. Itu rencana saya. Ya, rencana yang luar biasa nih ya Bu Devi. Jadi Bu Devi akan menambah media pembelajaran sehingga pembelajaran bisa lebih menarik ya. Kemudian Bu Devi juga akan lebih mendekatkan diri kepada siswa dengan memahami karakter, sehingga kita mengetahui kebutuhan murid kita ini seperti apa. Karena benar sekali kata Bu Devi, keberagaman yang kita miliki di peserta didik kita itu sangat beragam, dan itu adalah tugas kita untuk memahami keberagaman tersebut sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa kita. Selain itu juga tadi Bu Devi bilang akan lebih fokus terhadap siswa yang belum aktif ya Bu Devi, dengan memberikan pertanyaan langsung. Jadi kita bisa menunjuk siswa tersebut, si A, ayo mau tanya apa gitu ya Bu ya. Jadi yang sebenarnya dia ingin bertanya, tapi karena malu, karena Bu Devi sudah menunjuk, dia bisa lebih berani gitu ya. Rencana yang sangat luar biasa ya Bu Devi. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu Devi, untuk mendukung rencana Bu Devi tersebut nih, kira-kira nih rencana tersebut itu akan Bu Devi kapan melaksanakan? Akan Ibu laksanakan kapan? Dan kemudian kira-kira nih Bu Devi, siapa dan apa yang akan mendukung rencana tersebut bisa berjalan dengan baik? Jadi di sini kapannya itu saya kemungkinan sesegera mungkin ya Bu, secepatnya. Ya. Jadi kan biar proses pembelajaran saya di kelas itu lebih menarik lagi. Ya, kemudian saya melibatkan di sini yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah terutama yang dia. Kemudian saya minta solusi, nasihat serta pendapat dari teman sejawat saya, serta saya melibatkan siswa yang tadinya kurang aktif, gimana caranya nih biar siswa tersebut aktif lagi ya Bu. Jadi seperti itu. Baiklah, jadi rencana Bu Devi ini akan dilaksanakan segera mungkin ya, sehingga pembelajaran yang nantinya akan lebih baik lagi. Juga melibatkan Bapak Kepala Sekolah, juga rekan sejawat serta siswa ya Bu ya. Baiklah, demikianlah hasil percakapan pasca observasi kita ya Bu Devi. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran kita ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan berpihak kepada murid kita. Baiklah, terima kasih untuk waktunya ya Bu Devi ya. Semoga bermanfaat. Baiklah Pak, untuk Pak Abdullah, demikianlah hasil percakapan kami. Mohon kiranya Bapak memberikan umpan balik. Oke, terima kasih Bu Isma dan Bu Devi selaku rekan sejawat.
dari percakapan yang saya lihat ya antara Bu Isma dan Bu Devi ini sudah cukup bagus, karena memang kalau kita lihat proses observasi itu dimulai dari pra observasi, di mana Bu Isma tadi sudah coba untuk menanyakan kembali area pengembangan yang jadi fokus Bu Devi dalam praktik pembelajarannya ya. Secara keseluruhan sudah baik Bu Isma, percakapannya sudah baik, Bu Isma menggali area pengembangan dari Bu Devi terkait dengan pembelajarannya, dan juga Bu Isma juga menyampaikan hasil observasinya secara detail ya, sehingga Bu Isma dari hasil observasi itu bisa mengembangkan proses percakapan coachingnya. Jadi proses percakapan coachingnya sudah dapat di sini, artinya hal ini nanti bisa Bu Isma kembangkan kembali ketika Bu Isma diminta untuk mengobservasi kelas-kelas yang lainnya oleh kepala sekolah, membantu kepala sekolah dalam proses observasi. Jadi intinya proses kegiatan yang dari pra observasi sampai hasil observasi sampai dengan sekarang pasca observasi itu sudah saya anggap sangat baik, berjalan dengan baik. Mungkin itu saja Bu Isma sedikit umpan balik dari saya. Baiklah, terima kasih Pak untuk umpan baliknya terkait dengan kegiatan yang kami laksanakan. Semoga kedepannya kegiatan kami ini observasi bersama rekan sejawat bisa lebih baik lagi, sehingga kita dapat berkolaborasi bersama untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Baiklah, demikianlah hasil pasca coaching, pasca observasi bersama Bapak pengajar praktika saya, Bapak Abdullah FPD, dan rekan sejawat saya, Ibu Devi Amira ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.